Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dengan acara yang kita cintai, yaitu Menerima hari ini. Siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan dan kita mau terus menerus belajar firman Tuhan, ya, supaya kita semakin bertambah dewasa rohani, semakin mengerti hati Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami diperkenankan untuk berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Kami percaya dengan kami terus-menerus belajar kebenaran firman-Mu, kami akan lebih mengerti akan isi hati-Mu, lebih mengerti akan kehendak-Mu Tuhan, supaya hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah arsitek yang paling hebat. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah arsitek yang paling hebat. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin menceritakan suatu kisah pengalaman dari seorang pendeta yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu pendeta William Jennings. Nah, pada suatu hari pendeta William Jennings dia membeli sebuah semangka di supermarket. Nah, semangka itu yang dia beli berwarna hijau segar dan besar, saudara. Kemudian dia bawa pulang dan ketika dia sampai di rumahnya, dia pergi ke meja makan dan mulai mengambil pisau dan ingin menikmati buah semangka yang dia beli. Tetapi sebelum dia makan, dia mencoba menimbang berapa kira-kira berat buah semangka yang besar yang dia beli itu. Ternyata ketika ditimbang, beratnya itu ada 20 kg. Dan ketika dia mulai mengiris buah semangka tersebut, maka isi daging buah semangka itu ternyata jadi berwarna-warni, saudara. Jadi pertama di bawah kulit yang berwarna hijau ada daging buah yang berwarna putih agak tipis. Kemudian di bawah daging buah yang berwarna putih tadi ada daging buah yang tebal berwarna merah. Dan ketika dia mencicipi itu rasanya manis. Dan banyak sekali biji-biji yang tertanam di dalam daging buah yang berwarna merah tersebut. Nah, dia mencoba untuk mengumpulkan bijinya dan menimbangnya. Ya. Nah, ketika dia mulai mengumpulkan bijinya, ternyata untuk mendapatkan 0,5 kilogram berat, itu dia membutuhkan kira-kira 5.000 biji. Jadi dari biji-biji semangka itu, dari 5.000 biji, ketika dia timbang itu beratnya ternyata adalah 0,5 kilo atau 500 gram. Kalau 5.000 biji beratnya 500 gram, berarti satu biji semangka beratnya kira-kira yaitu 500 gram dibagi 5.000. Berarti 1/10 gram. Ya. Jadi berat satu biji semangka itu 1/10 gram. Satu biji semangka. Ya. Nah, dia begitu takjub dengan keunikan dari sebuah semangka di mana dagingnya saja berwarna-warni. Dan ternyata satu biji semangka yang cuma 1/10 gram
ketika ditanam, dia akan tumbuh menghasilkan pohon semangka. Nah, kemudian pohon semangka akan menghasilkan buah semangka. Hanya dari satu biji semangka seberat 1/10 gram menghasilkan buah semangka seberat 20 kilo. Itu sesuatu yang sangat hebat menurut pendeta William Jennings. Jadi 1/10 gram dari biji semangka menghasilkan berat satu buah semangka itu 20 kilo. Berarti berat buah semangka itu adalah 200.000 kali dari berat satu biji semangka. Jadi ternyata satu biji semangka bisa menghasilkan berat 200.000 kali. Berarti ini suatu keajaiban yang sangat luar biasa. Bahwa Tuhan itu adalah arsitek yang sangat hebat dan bahkan arsitek yang paling hebat. Sampai bisa menciptakan buah semangka dengan keunikan yang luar biasa, dengan keajaiban yang luar biasa. Satu biji semangka yang cuma 1/10 gram bisa menghasilkan 200.000 kali dari beratnya, menghasilkan satu buah semangka seberat 20 kg. Jadi demikian juga dengan kita. Sebetulnya Tuhan itu adalah arsitek hidup kita. Dia arsitek yang begitu hebat, yang sangat luar biasa untuk menata hidup kita. Demikian juga bukan cuma hidup kita, alam semesta ini juga ditata oleh Tuhan. Kalau kita melihat langit itu berwarna biru, awan berwarna putih, kemudian juga pelangi yang berwarna-warni. Jadi Tuhan itu begitu hebat menciptakan alam semesta dengan keunikan yang sangat luar biasa. Banyak sekali perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan. Dia hanya menciptakan dan kita bisa menikmati keajaiban dari Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai Tuhan kita yang sangat luar biasa itu. Di Mazmur 104 ayat 24 dikatakan, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Jadi Tuhan sebagai arsitek yang hebat, dia bisa menciptakan alam semesta, bumi dan segala isinya. Begitu banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan dengan kebijaksanaan, dengan keajaibannya, sehingga bumi diisi oleh ciptaan Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur pasal 89 ayat 12 dikatakan, punya mula langit, punya mula juga bumi, dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Wah, ini luar biasa saudara. Ternyata langit dan bumi itu Tuhan yang punya. Dan dunia serta isinya Tuhan yang menciptakan. Ini adalah Allah kita, Tuhan kita yang sangat luar biasa, sebagai arsitek yang paling hebat. Dan firman Tuhan mengatakan juga di dalam Ayub pasal 5 ayat 9. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Jadi Tuhan itu melakukan perbuatan-perbuatan besar. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang tak terduga. Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Itu adalah Tuhan kita. Jadi Tuhan tidak pernah kekurangan kreativitas. Tuhan tidak pernah kekurangan ide. Dia menciptakan dunia dengan segala isinya. Alam semesta itu begitu luar biasa. Dengan keragamannya yang kita nikmati.
Dunia yang penuh dengan warna-warni diciptakan oleh Tuhan sebagai arsitek yang paling hebat. Tidak ada duanya. Kita bersyukur mempunyai Tuhan yang dahsyat, yang bisa melakukan keajaiban seperti Tuhan yang kita percayai. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya supaya kami boleh semakin kagum akan Tuhan. Tuhan yang tak tertandingi. Tuhan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun juga. Ilah-ilah yang ada di dunia ini tidak akan sanggup menandingi Tuhan yang kami percayai. Engkau begitu ajaib Tuhan, Engkau begitu berkuasa. Dunia dan segala isinya diciptakan oleh-Mu. Bahkan langit dan bumi Engkau yang punya. Alam semesta ini Engkau yang ciptakan Tuhan. Dengan keragaman yang sangat luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.